Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan implementasi analisis klaster menggunakan algoritma K-means. 1. Pelompokan data. Data berhasil dikelompokkan ke dalam 3 klaster berdasarkan atribut-atribut utama yang mempengaruhi keputusan hidup komputer. Setiap klaster memiliki karakteristik unik yang mencerminkan profil demografis, ekonomi, dan sosial komputer. 2. Metodologi yang terstruktur. Tahapan preprocessing seperti penanganan outliner dengan metode wizard-sizing yang normalisasi dengan Z-score memastikan data dalam kondisi optimal untuk menganalisis klaster. Uji Bartlett dan KMO menunjukkan data memiliki kapasitas yang baik untuk menganalisis faktor klaster dengan nilai MSA keseluruhan sebesar 0,81. Reduksi dimensi dengan PCA membantu menyederhanakan analisis tanpa kehilangan informasi yang signifikan. 3. Pemilihan klaster optimal melalui metode evaluasi seperti WSS, Hout, dan gap statistik. Jumlah klaster optimal ditentukan sebanyak 3. Pendekatan ide menghasilkan klaster yang kompak dan terpisah dengan baik. Visualisasi dan interpretasi klaster. Visualisasi klaster baik melalui scatter plot maupun bar chart memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi dalam setiap klaster. 5. Manfaat analisis klaster. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk memahami kebutuhan komputer secara lebih mendalam, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan hidup mereka, serta merancang kebijakan yang lebih terarah dan efektif. Dengan implementasi ini, algoritma K-means terbukti dalam mengumpulkan data komputer berdasarkan karakteristik mereka, sehingga memberikan wawasan yang bermanfaat untuk penelitian dan pengambilan keputusan strategis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Julian dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan domain proyek dan business understanding. Untuk domain proyek itu sendiri, jadi penelitian ini menganalisis klaster kepuasan hidup komuter di Indonesia menggunakan Cummins clustering. Nah, fenomena komuter khususnya di Jabodetabek dalam kurung 3,2 juta komuter pada 2019 menurut BPS terkait dengan tantangan seperti stres akibat waktu perjalanan dan tekanan perjalanan. Penelitian ini bertujuan untuk pengelompokan komuter berdasarkan indikator kepuasan hidup dan menganalisis karakteristik setiap kelompok. Cummins dipilih karena efisiensinya dalam mengelompokkan data besar dan mengidentifikasi pola tersembunyi. Untuk business understanding, pada bagian problem statement, berdasarkan latar belakang sebelumnya, ada beberapa rincian permasalahan yang akan dibahas pada proyek ini. Yang pertama itu ada bagaimana komuter di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan indikator kepuasan hidup mereka. Kedua, indikator kepuasan hidup apa saja yang paling membedakan antar klaster komuter. Yang ketiga, bagaimana karakteristik sosial demografi dalam kurung usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain berkolerasi dengan klaster kepuasan hidup yang terbentuk. Kemudian yang keempat, apa profil dari setiap klaster komuter yang terbentuk. Untuk yang kelima, bagaimana hasil pengelompokan ini dapat memberikan insight bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah dan penyedia layanan transportasi untuk meningkatkan kualitas hidup komuter. Nah, adapun goals dari problem statement yang telah dipaparkan. Berikut tujuan yang ingin dicapai pada proyek ini. Yang pertama itu mengidentifikasi klaster komuter berdasarkan indikator kepuasan hidup. Yang kedua, menganalisis indikator kepuasan hidup yang paling signifikan. Kemudian yang ketiga, menganalisis korelasi antara karakteristik, demografi, dan klaster kepuasan hidup. Yang keempat, mendeskripsikan profil setiap klaster secara detail. Yang kelima, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas hidup komuter. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, solusinya kita dapat mengimplementasikan
sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan EDA atau exploratory data analysis. Kemudian kedua menerapkan K-means clustering. Ketiga mengevaluasi kualitas clustering, misalnya kayak Silhouette score, Davis Baldwin Index. Dan keempat melakukan analisis hasil pengelompokan. Dan keenam itu merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan layanan, dan melakukan analisis deskriptif dan inferensial. Dari saya cukup segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Matalulung dari ruang F2. Jadi di sini saya ingin presentasikan tentang hasil dari Google Colab kita. Di sini kita ingin membahas tentang kepuasan hidup komputer menggunakan K-means clustering. Jadi yang pertama itu di sini kita akan menginstalasi package atau library. Kita di sini menginstal beberapa library R. Jadi ada install package C, factor extra, CA valid, forgot, redash, 6. Setelah install, kita lanjut lewat library-nya. Sini kita masukkan library DPRR atau untuk manipulasi dataset. Lalu ada library factor extra atau clustering. Lalu ada library CL valid untuk validasi clustering. Lalu ada library forgot untuk korelasi. Lalu ada library redash untuk baca spherical test spherical. Lalu ada KMO Kaiser-Meyer login, dan ada library SIG untuk for test. Setelah menginstal itu sini kita akan masuk ke tahap pre-processing data. Jadi sebelum melakukan pengelompokan objek dan clustering, terlebih dahulu kita dilakukan processing data yang bertujuan untuk mengatasi missing value, mengatasi outlier, mereduksi dimensi data, dan mengatasi multicollinearitas. Ya, kita mengimport datasetnya. Kita masukkan dataset dari batas hidup komputernya. Sini kita masukkan komputer CSP, lalu masukkan CSP-nya. Sini, lalu sini kita memperbaiki data mengenai komputer, lalu assemble, komputer SD, komputer SD. Itu proses. Lalu ada observasi data komputer. Kita di sini observasi datasetnya dan melihat 5 observasi awal menggunakan perintah get komputer. Lalu untuk melihat nama dan tipe variabel menggunakan str komputer. Lalu melihat ringkasan data menggunakan summary komputer. Di sini ada datanya 6/30. Sini datanya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke deteksi missing value dan menggunakan perintah komputer data frame komputer table titik mana komputer koma link C 1/7 10 12 15,30. Nah, di sini itu keluar outputnya false 6912, ya berarti tidak ada missing value. Jadi pre-processing dapat dilanjutkan dengan mengatasi outlier. Lalu selanjutnya adalah deteksi outlier. Deteksi outlier itu dapat dilakukan dengan box plot. Jadi di sini kita akan menggunakan box plot.
untuk pendeteksian objeknya. Jadi kita masukkan perintah boxplot, lalu scale, commuter, chip 17,10 dan 12,18,30 menghasilkan output seperti ini. Dan dari hasil visualisasi boxplot tersebut terlihat bahwa terdapat outlier pada beberapa atribut. Outlier tersebut akan membuat proses clustering menjadi tidak efisien. Turun-turun ini. Jadi di sini kita akan mengatasi outliernya yang jadi outlier tersebut diatasi dengan teknik winsorizing, yakni dengan cara mengubah nilai outlier menjadi nilai 95% batas ekor atas atau bawah 1/5 kurang lebih akhir. Di sini kita akan mengatasi outlier dengan teknik winsorizing dan menggunakan perintah for inc 9,1317 1929 direction inc quantile commuter I props sama dengan C 25,75 NR t dengan jobs one child commuter, I props sama dengan C 0,05,95 NA RM sama dengan T. Kurang lebihnya 1/5 kali IVR commuter, I, NA RM sama dengan T. Komputer, I, di 1 min A CAI 1 itu untuk mengatasi outlier dengan teknik visualizing. Sekarang masuk ke principal komponen analis. Jadi setelah memastikan data tidak mengandung missing value atau outlier, langkah selanjutnya adalah memastikan data tidak mengandung multikolinearitas atau kolerasi antar atribut yang akan digunakan dalam clustering. Deteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat plot relasi antara atribut dan melakukan uji Barrett. Jadi sini akan plot korelasi dengan kode dengan sistemnya seperti ini. Plot korelasi, core plot, core, commuter scale, method, ellipse, tipe upper, dan hasilnya outputnya seperti ini. Jadi dari plot korelasi tersebut dapat indikasi adanya multikolinearitas yang menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antar atribut. Kita lanjut Barrett spesifik. Jadi hipotesisnya itu matrik korelasi sama dengan matrik identitas, tidak ada multikolinearitas. Itu matrik korelasi tidak sama dengan matrik identitas dengan kode seperti ini. Basket scale. Jadi dia akan dengan statik uji. Jadi dengan P value ini maka putusnya tolak H kosong, artinya matriks korelasi bukan merupakan matrik identitas, sehingga antar atribut cukup bukti untuk dinyatakan baik korelasi atau terjadi multikolinearitas. Jadi data processing dilanjutkan dengan reduksi variabel dan PCA untuk mengatasi multikolinearitas. Lanjut Kaiser Mayer Olkin. Kita GMO computer scale. Ini sebelum menerapkan PCA terlebih dahulu mereduksi atribut yang tidak memenuhi Kaiser Mayer Olkin. Atribut yang tidak memenuhi yakni atribut yang memiliki measure of sampling adequacy kurang dari 0.5 dapat direduksi atau dibuang dan tidak diikutkan dalam analisis lanjutan. Seperti yang kemudiannya. Dan sesuai hasil perhitungan dengan R, tidak ada nilai MSA yang kurang dari 0.5. Oleh karena itu, tidak ada atribut yang harus dikeluarkan serta atribut dapat dilanjutkan pada PCA untuk mengatasi multikolinearitas yang terjadi. Oke, lanjut ke prinsipal komponen analisis atau PCA. PCA atau perintah commuter scale for short plots, scale plot,
PCR line slot dan mendapatkan output seperti ini dengan diagram garis yang menunjukkan PCA-nya. Jadi dari hasil PCA ditampilkan dalam skill plot di atas, pada skill plot tersebut terlihat kurva mulai melandai pada komponen utama yang ketiga. Maka akan digunakan 3 komponen utama dalam analisis cluster dengan menggunakan metode Cummins. Ketiga komponen utama tersebut sudah dapat mewakili semua atribut yang digunakan dalam penelitian. Ya, dapat nilai KU1, KU2, dan KU3. Jadi untuk Cummins clustering saya akan serahkan kepada teman saya, yaitu Mas Soleh. Untuk Muhammad Soleh, silahkan Mas. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kode ini. Selanjutnya ini ada Cummins clustering. Teknik unsupervised learning digunakan untuk melakukan proses pembelajaran pada data yang tidak memiliki informasi label dari objek yang akan diteliti. Cummins clustering adalah metode yang digunakan untuk melakukan pengelompokan objek ke dalam sejumlah K-cluster. Sebelum mengelompokkan observasi ke dalam cluster-cluster, terlebih dahulu ditentukan parameter berupa jumlah cluster. Selanjutnya penentuan cluster dengan melihat total within sum of square, silhouette, dan cap statistik. Baik, di sini ini adalah untuk kodenya dan ini adalah hasilnya. Dari total within sum of square, kurva melandai ketika K sama dengan 3. Artinya jumlah cluster yang disarankan adalah sebanyak 3 cluster. Selanjutnya ini adalah dari rata-rata lebar silhouette, kurva mencapai titik maksimum ketika K sama dengan 3. Ketika jumlah cluster yang disarankan adalah sebanyak 3 cluster. Selanjutnya dari gap statistik, kurva ini mencapai titik maksimum ketika K sama dengan 3. Artinya jumlah cluster yang disarankan adalah sebanyak 3 cluster. Berdasarkan total within sum of square, kurva mulai melandai pada K sama dengan 3. Artinya penambahan jumlah cluster tidak signifikan, membawa pengaruh banyak atas penurunan variasi within cluster. Sementara itu, titik maksimum pada kriteria silhouette dan gap statistik juga menunjukkan pada saat K3. Maka dari itu, peneliti menentukan jumlah cluster yang optimal sebanyak 3 cluster. Selanjutnya ini ada validasi cluster. Penentuan jumlah cluster optimum juga dapat dilakukan dengan menggunakan library C atau valid yang menghasilkan beberapa kriteria, yakni connectivity dan silhouette. Ini untuk kodenya dan ini untuk hasilnya. Dari hasil validasi cluster tersebut, nilai connectivity menunjukkan angka paling kecil pada K sama dengan 3. Nilai dun pada besar pada K sama dengan 10, serta silhouette menunjukkan angka paling besar pada K sama dengan 3. Peneliti memutuskan untuk menggunakan nilai validasi dari silhouette untuk menunjukkan jumlah cluster yang harus dibentuk adalah sebanyak 3 cluster. Selanjutnya ada pembentukan model. Berdasarkan beberapa pertimbangan pada penentuan jumlah cluster sebelumnya, maka ditetapkan jumlah cluster ada sebanyak 3 cluster. Permodelan dengan menggunakan Cummins clustering menghasilkan 3 cluster dengan banyak observasi pada masing-masing cluster sebagai berikut. Dari hasil pengelompokan menunjukkan jumlah observasi yang hampir merata antara cluster 1, 2, dan 3. Cluster yang memiliki anggota paling banyak adalah cluster 2, yaitu sebanyak 136 unit.
Selanjutnya ada visualisasi klaster. Ini untuk kodenya dan ini hasilnya. Untuk menjadikan klaster yang baik dan dapat diinterpretasikan, variance within cluster harus sehomogen dan mungkin, dan variance between cluster harus seheterogen mungkin. Pada visualisasi klaster tersebut, antar titik observasi pada suatu klaster terlihat berdekatan dan menggerombol. Artinya, variance within cluster sudah cukup homogen. Sementara itu, antara titik-titik observasi antar klaster terlihat berjauhan. Artinya, variance between cluster sudah cukup heterogen. Maka dari itu, analisis dapat dilanjutkan dengan cluster profiling serta interpretasi antar cluster. Selanjutnya ada profiling cluster, yaitu salah satu cara untuk menginterpretasikan hasil atau output akhir pengclusteran. Caranya adalah dengan mengidentifikasi rata-rata atau centroid dari setiap atribut di dalam suatu cluster dan dibandingkan dengan centroid pada cluster lainnya. Cluster profiling disajikan pada tabel sebagai berikut. Ini adalah tabel cluster profiling. Pada tabel tersebut, warna hijau menunjukkan nilai tinggi, warna kuning menunjukkan nilai sedang, dan warna merah menunjukkan nilai rendah. Pada suatu atribut dengan membandingkan atribut pada cluster lainnya. Pengecualian untuk atribut F1 sampai dengan F8 yang merupakan bagian dari dimensi kualitas hidup. Oleh karena itu, pertanyaan variabel bersifat negatif, maka warna hijau menunjukkan nilai rendah atau memiliki kualitas hidup tinggi, serta sebaliknya warna merah menunjukkan nilai tinggi atau memiliki kualitas hidup yang sangat rendah. Selanjutnya ada demografi komputer. Dari hasil klasterisasi tersebut, peneliti juga melihat karakteristik sosial demografi komputer dalam ketiga klaster tersebut. Setiap klaster tersebut memiliki kecenderungan memiliki karakteristik sosial demografi tertentu. Perbandingan antar klaster tersebut dapat dilihat pada visualisasi beberapa diagram batang dan box plot berikut. Ini untuk kode dan hasilnya. Pada karakteristik sosial demografi, jenis kelamin atau gender, laki-laki cenderung tergolong pada klaster 2 atau kualitas hidup tidak layak, sedangkan perempuan cenderung terkelompok pada klaster 3, yaitu berkualitas hidup cukup layak. Selanjutnya ada karakteristik usia. Untuk karakteristik usia, komputer dengan usia yang tinggi cenderung tergolong pada klaster 1 atau kualitas hidup sangat layak. Komputer dengan usia yang tinggi cenderung tergolong pada klaster 1, yaitu kualitas hidup sangat layak. Sedangkan klaster 2 dan 3 cenderung memiliki karakteristik usia yang lebih muda. Selanjutnya ada karakteristik status perkawinan. Seseorang yang telah menikah cenderung tergolong pada klaster 1, sangat layak, sedangkan seseorang yang belum menikah cenderung tergolong pada kualitas hidup cukup layak dan tidak layak, klaster 2 dan 3. Selanjutnya karakteristik pendidikan terakhir. Pada karakteristik ini, komputer dengan gelar sarjana cenderung memiliki kualitas hidup yang sangat layak, sedangkan jenjang pendidikan yang lain lebih rendah seperti SD, SMP, SMA, dan diploma cenderung memiliki kualitas hidup tidak layak dan cukup layak. Selanjutnya karakteristik agama. Sulit diinterpretasikan pada responden, sebagian besar hanya terdistribusi pada agama Islam saja. Selain itu, agama yang dianut juga tidak logis jika dihubungkan dengan kualitas hidup
pekerja komuter. Selanjutnya, karakteristik pekerjaan. Pekerja komuter yang berprofesi sebagai PNS, polisi atau TNI, dan wira swasta cenderung memiliki kualitas hidup yang layak. Sedangkan pekerja komuter bidang swasta dan lainnya cenderung memiliki kualitas hidup tidak layak. Jadi kesimpulan pada program ini adalah yang pertama, cluster optimum yang terbentuk dengan metode Cummins clustering adalah sebanyak 3. Melalui cluster profiling, ketiga cluster tersebut dapat diidentifikasi sebagai cluster komuter dengan kualitas hidup sangat layak, cluster komuter pada kualitas hidup tidak layak, dan cluster dengan kualitas hidup sedang atau cukup layak. Antara cluster tersebut juga memiliki kecenderungan karakteristik sosial demografi yang berbeda. Sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang makalah ini. Perkenalkan, nama saya Ageng Kuncoro Hutomo dari kelas 05 TPLP 026. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan yaitu terkait data preparation, yaitu tentang data preparation itu adalah pengelompokan komuter berdasarkan indikator kepuasan hidup menggunakan Cummins clustering. Nah, tujuannya ini adalah untuk memahami pola perjalanan kesejahteraan komuter. Nah, metode ini membantu mengidentifikasi segmen komuter. Nah, ada beberapa data preparation yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada tentang encoding kategorial. Jadi ini jenis transportasi dan tingkat kepuasan hidup perlu diubah menjadi format menarik agar dapat diproses algoritma pembelajaran seperti mesin di Cummins. Yang kedua ada one hot encoding. Ini adalah teknik untuk mengonversi variabel kategori menjadi representasi numerik biner. Selanjutnya ada yang namanya encoding ordinal. Nah, untuk ini biasanya digunakan untuk variabel kategorikal yang memiliki urutan tertentu. Nah, selanjutnya ada namanya data training dan testing. Nah, pembagian data menjadi training set ini bertujuan untuk melatih model menggunakan sebagian data, menguji performa model dengan data yang belum pernah dilihat. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang modeling. Nah, untuk modeling di sini ada beberapa contoh, yaitu saya akan menjelaskan tentang 4. Yang pertama ada Extreme Gradient XBoost atau XGBoost. Nah, algoritma ini biasanya bekerja untuk mengimplementasikan decision tree yang kemudian ditingkatkan menjadi gradient. Nah, yang kedua ada support vector machine, yaitu algoritma ini bekerja mencari hyperline terbaik untuk memisahkan kelas-kelas fitur serta menggunakan fungsi kernel untuk mentransformasikan data ke dimensi yang lebih tinggi. Yang ketiga ada K-nearest neighbors atau KNN. Algoritma ini bekerja dengan mengklasifikasikan titik data berdasarkan kelasnya. Selanjutnya yang terakhir ada random forest algoritma. Ini bekerja untuk membentuk decision tree lalu menggunakan sampling untuk dengan bergantian. Nah, selanjutnya ada evaluation. Nah, untuk evaluation ini kita ada beberapa contohnya. Yang pertama tentang sekilas tentang matriks, conversion, akurasi, dan skor F1 ini. Ini ada beberapa contohnya, yaitu ada TP atau true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Selanjutnya ada penerapan matriks conversion, akurasi, dan score one. Itu contohnya ada membandingkan hasil cluster, membentuk matriks conversion. Dan untuk hasil evaluasi kita adalah tentang analisis ini dapat dilakukan untuk memahami karakteristik setiap klaster seperti usia, pendapatan, dan lain-lain. Untuk klaster dengan performa yang rendah akan melakukan analisis ulang. Contohnya kayak akurasi dan skor F1 memberikan gambaran seberapa baik hasil klaster sesuai dengan data asli. Sekian dari saya. Terima kasih.